nggak pernah melihat itu bahwa ada orang yang sebagus Yayu forehand-nya itu. Tenis is a mental game. Kalau kita mentalnya nggak kuat, nggak akan bisa berada sejajar di atas. Di Indonesia, tenis memang kalah populer dibandingkan dengan bulu tangkis. Meski begitu, siapa yang tak kenal dengan legenda tenis Indonesia, Yayu Basuki. Sebagai petenis terbaik yang pernah lahir di negeri ini, pencapaian Yayu Basuki di masa keemasannya di era tahun 1990-an hingga saat ini belum bisa ditandingi oleh petenis Indonesia manapun. Saya mungkin bisa bicara waktu itu usia masih 4 tahun. Saya ngelihat ayah saya lagi ngelatih kakak saya. Nah, saya kadang-kadang biasalah anak-anak kadang ngambilin bola kayak gitu-gitu. Nah, terus sampai dengan terus berjalannya waktu, saya lama-lama pegang raket sendiri kan. Mungkin di usia kira-kira 7 tahunan ya. 7 tahun tuh saya mulai ini sendiri, merasakan sendiri. Karena di lapangan tenis itu kan samping rumah, buka rumah itu udah lapangan tenis. Nah, itu ketertarikannya terus terang aja influence-nya memang dari orang tua saya, kan ibu saya juga main ya, dan kakak-kakak saya. Jadi dia pulang sekolah tuh udah lari karena rumah kami deket lapangan, jadi dia keluar rumah itu ke lapangan mukul-mukul di tembok sendiri. Tak tok gitu sampai akhirnya bapak melihat, oh anak ini ternyata serius kepengen main tenis. Bakat tenis Yayu Basuki mulai mencuri perhatian saat di usia 11 tahun. Yayu tampil untuk pertama kalinya di ajang Pekan Olahraga Nasional di Jakarta. Setahun berikutnya, di salah satu turnamen di Semarang, penampilan Yayu di babak pertama saat melawan salah satu petenis top nasional, Susana Anggarkusuma, kembali mengundang decak kagum. Susana salah satu unggulan ya dari Indonesia, tapi itu sebetulnya open turnamen, ada pemain dari Filipina segala macam. Nah, Susana kan waktu itu sekolahnya dia lagi di apa namanya ya, di trainingin ya di Amerika ya. Susana di sana. Nah, pulang-pulang trial lah main di Green Sand Circuit, namanya Green Sand Circuit. Ini anak kecil, hitam tapi, wah ini pasti di lapangan terus nih. Jadi udah ada persiapan, maksudnya saya juga udah bisa mengira-ngira bahwa anak ini juga lumayan bagus. Wah ini kecil-kecil cabai rawit nih, wah cilik-cilik boleh juga ditonton. Gitu. Dianggap sama masih dibilang, wah sama reketnya aja gedean reketnya segala macem gitulah gitu. Tapi saya sudah bisa bikin repot seorang Susana yang notabene waktu itu pemain nomor 1 kita. Dan saya kalah, saya lupa set pertama kalau nggak 6-2, 6-3, set keduanya 7-6. Jadi ngarah ke tie break. Itu udah bikin dia senewen juga gitu kan. Saya nggak pernah melihat itu bahwa ada orang yang sebagus Yayu forehand-nya itu. Apalagi anak kecil gitu ya. Jadi mainnya itu bukan yang pelentang-pelentung, enggak. Bener-bener yang mukul dia tuh. Pemberitaan di media massa soal penampilan memikat Yayu di Semarang akhirnya membuat Yayu mulai dikenal. Yang namanya Yayu Basuki lawan Susana ini seperti permainan alot banget gitu. Anak kecil lawan kayak orang dewasa yang mainnya alot gitu kan. Terus saya tulis. Jadi potret yang saya ambil di Semarang tadi saya pakai untuk tulisan di headshotnya itu saya pakai untuk tulisan tentang Yayu Basuki. Petenis cilik dari Yogyakarta judulnya seperti itu. Dan di situ juga saya sebut bahwa ini punya bakat dan kayaknya bakal menjadi petenis Indonesia yang bagus di masa depan.
Salah satu momen penting dalam perjalanan karir Yayu adalah saat di tahun 1990, Yayu memutuskan untuk menjadi petenis profesional. Kerja keras Yayu akhirnya membawanya menjadi salah satu petenis yang disegani tak hanya di Indonesia, namun juga di dunia. 6 gelar juara WTA di nomor tunggal dan 9 gelar juara WTA di nomor ganda menjadi salah satu pembuktian Yayu sebagai salah satu petenis terbaik dunia. Yang saya pikirkan adalah saya nggak mau berhenti tenis di sini saja. Maksud saya nggak mau hanya sebagai juara SEA Games, Asian Games ya, multi event yang buat Indonesia ataupun Fed Cup. Tapi saya ingin benar-benar saya ini sampai di mana kalau terjun ke dunia profesional. Orang melihat saya sekarang atau kemarin udah saya reaching quarter final atau menjadi pemain top 20 dunia, masuk ke Grand Slam, keluar masuk Grand Slam, masuk di championship ya, di double segala. Tapi mereka nggak pernah tahu prosesnya. Prosesnya terus terang aja luar biasa. Kalau kita, yang saya bilang tenis is a mental game. Kalau kita mentalnya nggak kuat, nggak akan bisa berada sejajar di atas. Berkat penampilan konsisten Yayu di turnamen-turnamen Grand Slam, Yayu sempat menjadi petenis putri berperingkat 19 dunia. Sementara di nomor ganda putri, Yayu pernah menduduki peringkat 9 dunia. Salah satu pencapaian Yayu yang paling fenomenal adalah melaju hingga babak perempat final di turnamen bergengsi Wimbledon di tahun 1997. Saat membela tim merah putih, prestasi Yayu Basuki juga tak kalah mengkilap. Bersama Susana Anggarkusuma, keduanya menjadi tulang punggung tim Piala Federasi Indonesia. Pasangan Yayu Susana juga menjadi satu-satunya peraih medali emas bagi Indonesia di Asian Games 1986 di Seoul, Korea Selatan. Tahun 86 itu sangat berkesan karena satu-satunya emas buat Indonesia ya, itu ya, tapi masih kelas Asia. Tapi kita yang salah, di Federation Cup kita pernah bawa Indonesia sampai dengan 8 besar dunia. Di mana notabene sekarang posisi Indonesia kualifikasi aja zona 2 Asia Oceania. Kita ini grup dunia masuk quarter final, walaupun kita beda sistem waktu itu eranya. Gimana ya? Chemistry-nya kita masuk memang kalau untuk bermain di dalam lapangan itu. Jadi saya tahu Yayu juga udah tahu saya gitu loh. Jadi walaupun dalam keadaan apapun kayaknya kita memang ya gimana? Itu udah sesuatu yang jodoh. Kalau orang kawin itu jodoh namanya itu. Jadi bener-bener kuat gitu loh. Total, Yayu Basuki sudah mempersembahkan 4 medali emas Asian Games bagi Indonesia. Selain itu, Yayu juga pernah tampil di 4 Olimpiade mulai dari tahun 1988, 1992, 1996, dan 2000. Kalau saya sebelum kenal dia, saya ngelihat dia tuh seperti dewa. Ya, saya ngelihat dia tuh seorang yang sangat luar biasa. Meski sudah gantung raket, sosok Yayu Basuki tak pernah bisa benar-benar lepas dari dunia tenis. Tapi cara dia lihat bolanya udah bagus. Sense ke bolanya bagus. Yes, timingnya dia udah bagus. Jadi dia lihat dari sisi. Nah, nanti kan tinggal dari grip sama untuk pukul follow through-nya. Di usianya yang sudah memasuki 52 tahun, Yayu masih sesekali menyempatkan diri hadir ke sekolah tenis miliknya di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan. Di Yayu Basuki Tennis School ini, menu dan program latihan disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari masing-masing peserta, tanpa memandang usia. Aku sih mau improve skill aku, sama aku mau ikut turnamen, sama aku mau kayak lihat coach-coachnya sama kayak orang-orangnya di dalam, terus aku mau main lah. Tapi Orayan kenal nggak siapa Yayu Basuki? Iya, aku kenal. Siapa Yayu Basuki? Yayu Basuki itu kayak tenis player dulu yang ya sebelum aku lahir ya.
yang kayaknya udah ranknya sekitar top 20. Terus dia kayak menang banyak title lah. I came here because my school, they have like a lot of like tennis competitions, and I do tennis private lessons actually. But then like it doesn't help like my collaborative skills, like double and stuff like that. So I wanted to learn how to be more like open-minded, and adjust my tennis abilities better according to like situation. Biar lebih jago. Emang yang diajarin di sini apa aja yang diajarin? Backhand, forehand, smash, sama cut. Tapi kamu tahu nggak siapa Yayu Basuki? Ya, Siapa? pemain tenis. Tahu dari mana Yayu Basuki? Mama aku. Awalnya, sekolah tenis ini bernama Sri Utaminingsih Tennis School. Sri Utaminingsih adalah pemain tenis nasional Indonesia di era tahun 1980-an yang juga adalah kakak ipar dari Yayu Basuki. Namun, sejak tahun 1999, sekolah tenis ini berubah nama menjadi Yayu Basuki Tennis School. Begitu saya selesai terjun dari profesional atau saya retire dari profesional, masuk nama predikat ke Yayu Basuki Tennis School. Satu apa? Supaya ada minat daripada anak-anak melihat, oh kan mereka mohon maaf, mungkin eranya yang lalu Sri Utaminingsih Tennis School belum tentu anak-anak ini ingat ya, karena masih terlalu lama. Nah, yang lebih ke saya juga kan Yayu Basuki Tennis School, paling tidak kan orang tuanya pun mengingat siapa seorang Yayu Basuki, jadi supaya lebih familiar dan bisa memotivasi. Jadi kalau anaknya diajak ke situ tuh, oh ya nggak salah gitu loh. Jadi karena memang ya dia memang expert di tenis kan gitu. Tapi bisa dilihat tidak hanya dari sisi anak-anak. Bayangin yang udah tua-tua tapi pengen exercise pun juga mau ikut, kita nggak akan nolak. Karena intinya saya pun juga slogannya tennis for fun, tennis for everyone. Seru tuh ya, tennis for fun, tennis for Ya, everyone. segitu dong. 120 orang lebih anak didik di Yayu Basuki Tennis School ini ditangani oleh 4 pelatih yang semuanya adalah mantan pemain tim nasional Indonesia. Termasuk Suharyadi, suami dari Yayu Basuki. Target saya, cita-cita saya itu kepengen ada generasi yang bisa meneruskan. Tapi dengan teknik yang benar, dengan pondasi yang benar. Nah, setelah pondasi benar, silahkan nanti berkembang masing-masing gitu. Itu pemikiran kita. Karena kesibukannya, Yayu Basuki memang tidak lagi turun langsung sebagai pelatih. Jadi sekarang suami saya dan juga kakak-kakak saya, mereka yang semua in charge di dalam full time di lapangan. Sesekali saya hadir. Untuk apa kehadiran saya? Memotivasi mereka supaya oh iya, ini ada Yayu Basukinya. Mereka lebih lagi termotivasi, terencourage, pengen seperti saya umpamanya. Saat masih aktif sebagai pemain, Yayu Basuki memang selalu menjadi idola dan panutan bagi junior-juniornya. Pencapaian dan prestasinya di dunia tenis internasional menjadi inspirasi dan motivasi bagi petenis putri di bawahnya seperti Wine Prakusya. Wine banyak belajar langsung dari Yayu karena sempat satu tim dan berpasangan dengan Yayu di sejumlah event yang membawa nama Indonesia. Kalau saya sebelum kenal dia, saya ngelihat dia tuh seperti dewa. Ya, saya ngelihat dia tuh seorang yang sangat luar biasa. Jadi saya mengidolakan dia, saya cuma bisa ngelihat dia di TV. Dan pada saat saya akhirnya bisa main di PON tahun 96, pada saat itu saya tuh di final lawan dia. Dan di situ saya tegangnya setengah mati, saya takutnya setengah mati, saya cuma mikir, gue lawan Yayu Basuki nih, gue bakal dapat berapa gitu loh. Setelah saya mengenal beliau itu nggak cuman sebagai, menurut saya nggak cuman sebagai idola ya, tapi dia juga mengayomi saya. Karena sejak pada saat itu, dia itu membimbing saya sebagai juniornya. Jadi saya sangat terima kasih ke Mbak Yayu. Kalau bukan karena beliau, mungkin saya juga nggak bisa jadi seperti sekarang ini. Saya mungkin juga nggak bisa menjadi pemain nomor 1 Indonesia pada saat itu. Pengaruh Yayu Basuki juga dirasakan oleh Angelique Wijaya, petenis putri Indonesia yang di era tahun 2000-an juga sempat merasakan aura kompetisi di turnamen sekelas Grand Slam.
yang waktu aku alamin dulu di Wimbledon segala macam tuh bener-bener Indonesia tuh kayak nggak dianggap sama sekali kan di dunia gitu. Asia aja dulu pas saat saya itu udah nggak terlalu dilihat lah gitu oleh mereka. Apalagi Indonesia gitu kan. Jadi sometimes terpikir bahwa udahlah orang Indonesia mah nggak akan bisa gitu kan. Tapi yang menjadi motivasi adalah Mbak Yayuk aja bisa, berarti saya juga harusnya bisa gitu. Maksudnya tetap ada chance gitu kan. Jadi ya itu salah satu inspirasinya di situ sih ya Mas. Yang dulu buat aku ketika waktu itu umur saya mungkin masih di bawah 10 yang belum ngerti apa-apa, yang saya tahu wah keren banget gitu kan Mbak Yayuk di TV mainnya sama Mas Steffi Graf, sama Monica Seles segala macam. Jadi buat aku itu sih yang maksudnya yang benar-benar masih karena mungkin di umur segitu yang saya belum terlalu ngerti ranking segala macam, tapi keren banget gitu kan bisa masuk TV sama Steffi Graf sama Monica Seles sama segala macam. Itu yang masih ada di otak saya waktu ketika umur segitu sih Mas. Saya bisa mencoba untuk bisa mengupgrade kehidupan atau kesejahteraan para atlet. Di luar lapangan tenis, Yayuk Basuki juga merupakan sosok wanita yang aktif. Di antara segudang kesibukannya, mengurus tanaman di rumahnya di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan menjadi salah satu kegiatan favorit Yayuk di waktu senggang. Mbak Yayuk ini mulai kapan nih Mbak hobi ngurusin tanaman kayak gini nih? Gini, sebetulnya kalau hobi seneng tanaman sih udah dari dulu ya, dari zaman ibu waktu dari kecil. Tapi kan kita nggak ada waktu, tanding terus kemana-mana kan. Nah baru mulai bisa ada waktu pasca pandemi, mulai awal mula COVID. Nah inilah hasilnya. Jadi me time Mbak Yayuk ini ngurusin tanaman ya Mbak, kalau lagi nggak ada kegiatan di luar ya? Udah ngapain suruh di luar, udah mendingan ngobrol sama tanamanku, ngurusin. Gitu Mas. Lah kalau pagi gini Mas Heri dari subuh udah keluar? Udah, setiap pagi tuh Mas Heri biasanya jam 6-an lah, jam 6-an tuh udah pergi. Ngelatih tenis ya Mbak? Ya itu deh, karena anak-anak kan latihannya pagi sampai siang, sorenya fisik. Gitu. Kalau sore Mas Heri di sekolah tenis, pulang tuh baru malam. Semalam tuh baru pulang jam berapa tuh dia bikin laporan kan. Berarti ketemunya sama Mas Heri weekend doang atau gimana? Ya bisa ininya ya ketemu malam atau ya kalau aku di Jogja ya memang juga susah juga. Ya paling weekend dulu waktu aku masih di Senayan lebih sulit lagi, hampir nggak ketemu kan waktu saya masih di DPR. Yari Nara Sebrio Suharyadi adalah anak sematawayang hasil pernikahan Yayuk dengan Heri, panggilan akrab dari Suharyadi. Sebagai putra dari dua petenis top Indonesia, Yari sempat mencicipi kompetisi tenis di level junior nasional. Namun, pria berusia 23 tahun ini merasa tenis bukanlah jalan hidupnya. Ia memilih fokus menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia. Mama papa kan main tenis ya, cuman saya dari dulu nggak pernah merasakan kayak ya mama papa tuh ngebebasin Yari. Tapi ya kayak tadi mama bilang ya pendidikan goes number one gitu kan. Jadi ya pasti emang lebih diperkenalkan ke dunia pendidikan dulu, sampai dimana waktu itu kan ya kita udah ada sekolah tenis gitu kan, terus ya juga pastinya diperkenalkan ke tenis kan sama mama papa. Cuman untuk di-push ke arah serius tuh nggak, prestasi saya itu bukan yang kayak super yang bisa menuju sampai mendunia, tapi makanya kayak ya saya harus mencari jalan lain gitu. Sekarang ya sampai saat ini tenis for fun, for olahraga biar ya keringetan lah gitu kan. Menikah dengan Suharyadi di tahun 1994, rumah tangga Yayuk Basuki berjalan harmonis dan jauh dari gosip miring. Setelah resmi menjadi suami istri, Suharyadi juga berperan menjadi pelatih yang mendampingi Yayuk menjalani karir tenis profesionalnya. Di era tahun 90-an, Suharyadi merupakan salah satu petenis putra terbaik yang dimiliki Indonesia. Di Asian Games Beijing tahun 1990, pasangan Yayuk Basuki dan Suharyadi sukses menyumbangkan medali emas bagi kontingen Merah Putih.
Meski begitu, keputusan Yayu menunjuk suaminya sendiri sebagai pelatih sempat menimbulkan keraguan dari banyak orang. Banyak cemoan sih emang, banyak cemoan. Teman-teman kita di Indonesia itu mana bisa ngelatih dalam situasi suami istri gitu. Cemoan itu kita buktikan dengan prestasi dan peringkat gitu. Akhirnya selama terjun bersama-sama itu saya sebagai pelatih, Yayu bisa menembus di top 19 dunia, terus 19 dunia di tunggal dan ganda di 8 peringkat dunia. Kalau saya lihat dia itu penuh kedisiplinan hidupnya. Disiplin, komitmen. Jadi setiap dia melakukan sesuatu itu harus ada komitmen dan disiplin dan ada target dan hasilnya. Kita saling mengisi. Mas Heri banyak mengerti saya. Saya sebagai seorang atlet, sebagai seorang pemain tenis seperti apa dunianya kan gitu. Dan juga kita ngobrol sharing itu nyaman. Yang kuncinya kan itu. Ya udah urusan di lapangan. Saya sebagai pelatih saya. Urusan di luar lapangan itu di luar lapangan. Karena jalan hidup kita kita memutuskan untuk profesional kan. Saya memutuskan untuk terjun di profesional. Jadi nggak bisa. Ada masalah sedikit, mungkin kayak perempuan pada umumnya melo, pengen diperhatiin begini nggak ada. Yayu kini tengah sibuk mempersiapkan diri maju sebagai calon anggota legislatif periode tahun 2024-2029. Kalau dulu Yayu sempat menjadi anggota dewan pada periode 2014-2019 bersama Partai Amanat Nasional, kali ini Yayu memilih bergabung bersama PDI Perjuangan. Panggilan hati untuk memperbaiki kesejahteraan para pelaku olahraga dari dalam sistem membuatnya mantap terjun ke dunia politik. Menurutnya, saat ia menjadi anggota dewan, perjuangannya sudah mulai membuahkan hasil. Setidaknya, kesejahteraan atlet yang berprestasi saat ini sudah jauh lebih baik dibanding dulu. Sekarang satu Mas Asian Games berapa M? Nah, Olimpik apalagi. Jadi saya rasa yang penting saya bisa mencoba untuk bisa mengupgrade kehidupan atau kesejahteraan para atlet supaya kita bisa memotivasi orang yang ingin jadi atlet, bisa mengencourage ya. Oh iya ya, ternyata jadi atlet itu bisa sejahtera. Dia itu nasionalismenya tinggi sekali ya gitu. Sampai detik ini bisa kelihatan lah. Sekarang aja masih sibuk dalam arti bahwa apa yang dia kerjakan ini masih untuk Indonesia gitu kan. Walaupun mungkin udah di dunianya yang berbeda, dulu olahraga, sekarang politik segala macam. Tapi ya itu ya, maksudnya konsistensi dalam membela Indonesianya itu tinggi sekali sih. Dan menurut saya nggak semua orang punya jiwa itu. Berbeda dengan mantan-mantan atlet pada umumnya, meski sudah pensiun dari tenis, Yayu masih terus memberikan kontribusinya untuk bangsa ini. Tennis is my life. Tennis give me everything. Tenis taught me everything. Bisa saya menjadi seseorang yang tadinya mungkin orang taunya hanya seorang atlet ya atau pemain tenis, tapi dari tenis itu juga saya wawasan knowledge-nya, jadi intelektualnya semuanya itu semuanya saya dapat dari tenis.